Cuman kan ini di pasal 46 ayat 1 undang-undang ya Mas ya. Ah, Itu iya. kalau dapat membentuk organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Tapi sebentar gini, ini kan HIMSI ini kan induk organisasi ya. Nah, terus kan kemudian karena sekarang di undang-undang ini, kalau dulu kan psikolog itu kan cuman level sarjana, terus magister profesi kan gitu kan, level 8 KKNI-nya. Nah, dia kemudian di situ ada tiga tuh sorry, profesinya macam-macam tuh, ada yang nanti ke pendidikan apa segala macam kan. Nah, kalau sekarang kan dibikin berjenjangnya setelah sarjana kemudian dia masuk ke program profesi. Program profesinya itu eh, profesi umum yang psikolog, terus nanti kemudian spesialisnya ada yang tiga, industri pendidikan dan klinis, kemudian baru subspesialisnya baru macam-macam lagi. Nah, sekarang itu kan, sorry, entar. Nah, kemudian eh, dari spesialis dan subspesialis ini ternyata dalam praktiknya mereka itu kan punya asosiasi-asosiasi lagi. Nah, asosiasi itu yang sekarang diterjemahkan sebagai organisasi profesi di undang-undang. Kan gitu ya. Asosiasi ini dibentuk oleh si para subspesialis ini, profesi psikolog ini, dia berkumpul bentuk asosiasi. Nah, artinya organisasi profesi kan dibentuknya oleh mereka-mereka profesi ini kan. Nah, pembentukannya gimana? Tentunya pasti kan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau dia bentuk badan hukum, maka yang ikut ikut undang-undang ormas misalnya terkait di perdata perkumpulan atau segala macam gitu ya. Lalu kalau tidak berbadan hukum, ya sudah, dia tidak berbadan hukum. Tapi pasti dari mereka ini kan di dalamnya setelah mereka bentuk itu kan punya ADART ya untuk kelola organisasi masing-masing. Nah, itulah organisasi-organisasi profesi ini yang kemudian berkumpul, jadilah himpunan semuanya namanya HIMSI, kan begitu. Nah, sekarang eh, kalau menurut saya agak persoalan nih yang di ayat 3 nih. Organisasi profesi ditetapkan oleh induk organisasi profesi. Nah, ini maksudnya seperti apa begitu ya? Ini karena kita waktu menyusun apa ketentuan ini juga dapat input banyak dari HIMSI. Nah, ini kayaknya mesti dikelirin nih. Kalau konteksnya organisasi profesi itu ditetapkan sebagai anggota HIMSI itu oleh HIMSI penetapannya menurut saya sih masuk akal. Tapi kalau organisasi profesi itu konteks penetapannya adalah pembentukannya, ya ini harusnya kan enggak nih, ya kan ya. Harusnya mereka dibentuk oleh profesi masing-masing kan, itu. Nah, ini kayaknya mesti dikelirin dulu nih Mas Berman supaya Iya, posisinya jelas dulu. ya. Terus Kan kemudian kalau masalah struktur, anggaran dasar, terus kemudian tata cara pembentukannya, ya saya pikir apa bisa lebih clear lah pengaturannya kalau kedudukan himpunannya, induk organisasi profesi dan OP-OP di bawahnya ini clear hubungannya begitu gimana? ya. Ya Mas, nanti saya pastikan kembali kalau tidak salah sih ini masuk ke anggotaan HIMSI kali ya. Ya, tapi nanti untuk Mas, izin Mas, kalau Mbak, untuk HIMSI, tahu saya nih, jadi semua anggota HIMSI itu, psikolog ini akan masuk sebagai anggota HIMSI. Begitu nanti dia menjadi profesi atau sudah punya konsentrasi tertentu, misalnya di industri ya, dia pasti nanti akan memilih untuk konsentrasi masuk ke APIO. Jadi walaupun dia anggota APIO, tapi dia tetap akan tercatat sebagai anggota HIMSI. Seperti itu. Jadi kalau misalnya selama ini yang saya tahu, APIO itu semua organisasi ya, kecuali yang IPK. Ada IPK tuh ada dua, HIMSI IPK dan IPK sendiri yang di bawah naungan Kemenkes. Nah, itu semua di bawah naungan daripada HIMSI. Jadi biasanya kalau dibilang di situ organisasi ditetapkan oleh induk organisasi, saat ini memang seperti itu, Pak. Induknya.
konteks penetapannya ini dia pembentukannya atau ditetapkan sebagai OP bagian dari HIMSI-nya. Ya, jadi Yang memang mana? menjadi bagian daripada Dari HIMSI. HIMSI. Oh ya, oke. Jadi memang kalau teman-teman di APIO ataupun di HIMSI yang IPK untuk yang klinis ya, itu memang menginduk ke sana. Jadi kalau ada kongres juga memang mereka menjadi bagian daripada HIMSI itu sendiri. Jadi selama dia belum masuk keanggotaan di HIMSI, dia bukan organisasi profesi gitu ya Mbak Dewi ya? Jadi kalau psikolognya sih walaupun dia bernaung misalnya ada di APIO juga tetap anggota HIMSI begitu Mas Firman. Nah, ini Iya, orang PDD Orangnya atau ya. OP-nya, Nah, OP-nya. OP-nya Mbak. OP-nya juga. Nah, kayaknya gini Mas Berman, ini perlu juga masukin ketentuan yang di undang-undang terkait induk organisasi profesinya supaya nggak terlalu ngejeglek gitu ya. Jadi psikolog dapat membentuk OP, ya. OP itu bisa badan hukum, tidak badan hukum berdasarkan rumpun bidang keilmuan, iya. Nah, harus dijelaskan juga bahwa eh, apa si induk organisasi profesinya nih yang di pasal 46 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nih. Iya, jadi biar clear dulu bahwa ada OP, ada IOP kan gitu ya. Nah, nanti baru kalau mau ngomongin masalah OP-nya ditetapkan sebagai anggota IOP oleh IOP-nya ya nggak apa-apa gitu. Dalam salah satu OP nggak apa-apa ya. Tetap masuk HIMSI. Ya. Jadi karena pengakuannya kan ada di HIMSI ya. Pasti dia bukan spesialis atau spesialis. Karena kalau dia spesialis atau spesialis, dia kan pasti dapat STR dari OP-nya kan. LP-nya. Oh ya. Berarti mungkin nih ayat 1 hidup, ayat 2 hidup, tambah ayat 3 ini ya. Berarti bukan untuk kepastian hukum mungkin. Langsung aja organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhimpun dan gitu. Yang berbadan hukum ya. Nah, baru di bawahnya bilang induk organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 perlu penetapan nggak sih ini mekanis teknis banget ya. Iya, jadi dia menetapkan OP sebagai anggota IOP gitu kan ya maksudnya. Menetapkan organisasi profesi sebagai 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 anggota atau bagian ya, bagian dari IOP maksudnya atau anggota dari IOP. Sebagai bagian coba aja. Atau sebagai kalau bagian kayaknya nggak clear ya, sebagai anggota dari induk organisasi profesi. Oke, titik. Nah, berarti ayat 5-nya udah Mas Andi. Nah, cuma sebentar ya. Ini kayaknya ayat 6 dan ayat 7 ini harus naik dulu nih jadi ayat 3 dan 4. Sorry, bukan yang itu. Yang 7 8 berarti. Ya, itu jadi di-cut aja dulu. Coba di-cut. Reposisi jadi pas ayat 3 dan ayat 4. Nah, ini kita ngomongin organisasi profesi dulu kan, habis kan. Nah,
yang berhimpun itu jadi pasal baru aja kali Mas Bari. Nah, itu pasal 4 udah selesai di situ. Terus kemudian yang 5 itu jadi pasal baru, jadi ayat 1. Di atas dulu. Nah, jadi ayat yang 34 ini, psikolog dapat membentuk organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa perkumpulan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai rumpun bidang keilmuan atau rumpun layanan. 3. Struktur dan tata kerja organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kali ya Mas Andi ya, dirujuk dulu. Diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing organisasi profesi. Ayat 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi profesi. Mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi profesi. Tapi kita belum ngomongin IOP di sini ya. Iya, tapi maksudnya belum ngomongin IOP di atas kan, tiba-tiba langsung ngomongin IOP. Itu yang ayat 3 tambah sebagaimana dulu. Ya, ditambahin dulu. Sorry. Oh, tapi ayat satunya nggak ngomong struktur dan tata kerja ya. Nggak usah deh. Yang ayat 3 ini, struktur dan tata kerja organisasi profesi mengacu pada ADRT organisasi profesi itu. Sementara kan ketika di awal dia belum nyusun. Maksudnya Kayaknya enggak ya, enggak. iya, Perlu kita atur nih ya, ayat 4 iya. ya. Ayat 3 malah Mas. Hah? Jadi kan nih organisasi profesi ditetapkan Iya. eh psikologi pendidikan misalnya. Kemudian kan dia nyusun di ADRT kan nyusun struktur gitu Mas. Di ADART-nya OP itu nyusun struktur dan berarti kan ayat 3 itu sebenarnya udah ada di dalamnya gitu Mas. Udah ada di dalam yang mana? Di ADRT profesi OP-nya gitu. Struktur dan tata kerja organisasi profesi diatur dalam ADRT-nya itu ya. ADART masing-masing OP kan? Yang ayat 3 itu kan struktur dan tata kerja OP diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing OP. Ayat 3 kan? Ayat 4-nya ini yang tadi yang mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IOP-nya. Iya, mungkin mungkin harusnya dibilangnya OP itu harus punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aja gitu kan maksudnya kan ya. Dalamnya kan pasti udah ada gitu kan. Iya, coba gini, misalnya gini deh, coba yang ayat 3 ini alternatifnya, Andi, ketik dulu di bawah ya. Organisasi profesi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, gitu kan? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ini yang mengacu ke IOP-nya, perlu gak? Maksudnya harus dibikin seragam gitu? Kan macam-macam ya, anggaran dasar rumah tangga itu kan bisa macam-macam ya, sesuai kebutuhan kan ya sebenarnya kan?
Ya, atau tata cara ini, tata cara pemilihan, pelaporan tanggung jawab misalnya, tata cara pelaporan, keuangan, apa harus mengacu ke sana kan? Enggak Jadi juga malah ya, harusnya ngacu, kan. Pak. Izin Mas Firman, Mas Solo. Jadi malah jadi agak kebolak-balik jadinya ya kalau di ayat 4-nya ada ya. Karena kan di atas kan eh, psikolog membentuk organisasi profesi. Organisasi profesi kan harus memiliki anggaran dasar rumah tangga. Nah, sementara kan dia kan berhimpun dalam induk organisasi profesi kan. Betul, Pak. Jadi yang mana dulu nih? Organisasi profesi dulu baru ada induk organisasi profesi atau induk organisasi profesi baru ada organisasi profesi? Kan nggak seperti itu jadinya. Kalau kalau di ayat 4 jadinya malah ada IOP dulu baru ada OP. Iya, Mas, kalau kalau secara faktual memang sekarang dua-duanya udah ada ya, Pak. Ya, Sudah ada IOP dan sudah ada asosiasinya yang sekarang di disamakan dengan organisasi profesi. Nah, ke depannya kan berarti IOP-nya sudah ada. Kalau ada bidang ilmu baru, kemudian kan bisa ada organisasi profesi yang baru begitu, Pak. hmm, Gitu. Nah, tetapi ini memang kayaknya harus kita kritisi juga nih Pak. Yang ayat 4 ini apakah memang OP ini harus mengacu anggaran dasarnya iya betul. Karena apakah harus ke antara IOP kesehatan gitu? sama industri sama yang pendidikan apakah harus sama ada Iya, ART-nya? iya. Kayaknya nggak perlu ya. iya, Mas, ini harus ADART ya. Maksudnya, ya memang HIMSI punya ADART mungkin ya. Kalau misalkan opsi lainnya adalah seperti misalkan struktur, mekanisme dan tata kerja organisasi profesi diatur atau ditetapkan oleh HIMSI gitu, gimana Mas? Nah, kalau di undang-undang itu di Di undang-undang. peralihan di pasal 54 itu bilangnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, IOP dan organisasi profesi. Jadi IOP dan OP harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini paling lama 2 tahun. Nah, asumsi kita bahwa yang harus kita atur paling tidak untuk mereka nih, kalau yang lainnya mungkin terserah ya. Tapi paling tidak mereka ini OP ini harus punya dan IOP ini harus punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu kan. Ini kita membaca ini mengartikannya kira-kira seperti itu. Nah, terus gimana kalau mereka yang nggak yang cuma punya anggaran dasar terus nggak punya anggaran rumah tangga gitu. Nah, kalau pamannya PP ini jadi mengadopsi ketentuan yang ayat 3 alternatif, maka ke depannya mereka harus punya dua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena banyak juga perkumpulan, himpunan yang berbadan hukum maupun tidak, itu hanya punya anggaran dasar aja, tapi anggaran rumah tangga nggak punya gitu. Itu banyak juga, Pak. Izin Mas dulu, kalau berangkat dari pasal 54 artinya ke depan itu harus punya keduanya kan ya Mas izin. Ada AD, ada ART juga ya Mas. Dua-duanya Mas Rizky ya, di Iya 54 itu betul, ya. Jadi, betul. Kalau dari 54 ya Mas izin. ya berarti kalau kita atur lagi di PP ini kan bunyinya kira-kira gini kan, dan mereka ke depannya harus punya kan gitu ya. Iya Nah, kalau betul. kalau kami boleh usul, mungkin ini ayat 3 kita pakai yang alternatif. Jadi kita nggak perlu ngatur struktur dan tata kerja, biar mereka bisa atur sendiri nanti. Tetapi yang ayat 4-nya, ini kayaknya kalau mengacu ke IOP ya harus kita kritisi juga gitu ya. Apakah harus mengacu apa enggak? Mungkin nggak perlu gitu. Yang penting mereka punya AD, ART gitu. Dan kemudian di bawah kan kita mau mengatur kalau mereka jadi anggota ditetapkan oleh siapa gitu kan. Mungkin kalau kalau ayat 3 mau diakomodir di ayat selanjutnya mungkin jadi ADART sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat struktur dan tata kerja organisasi profesi gitu aja. Ya kalau mau berarti paling diatur bahwa ADRT paling sedikit memuat struktur dan tata kerja gitu ya Pak. Iya. Tapi ini struktur dan tata kerja ini di anggaran dasar apa anggaran rumah tangga nih? Atau dua-duanya harus diatur juga?
Sebenarnya izin eh sebenarnya kalau di anggaran dasar, anggaran rumah tangga IOP itu pasti kan ada, bukan pasti sebenarnya, tapi kan sama ya. Itu bentuknya seperti pengaturan pasal per pasal gitu kalau tidak salah, atau poin-poin pengaturan, dan salah satunya mungkin ada pengaturan berkaitan dengan peraturan internal termasuk penyusunan ADART gitu di organisasi profesi gitu. Nah, ini yang apakah sebenarnya nanti ini ADLT ini ADLT HIMSI ini saat ini atau nantinya akan mengatur mengenai ADLT yang si OP ini, yang OP ini gitu. Nah, ini jadi belum tahu sebenarnya ADLT-nya apa saja sebenarnya itu. Iya, karena kan ADLT juga kan pasal, ya biasanya kan pengaturan-pengaturan termasuk pengaturan. Iya, iya Mas. Pembentukan. Dan ada poin-poin pengaturan juga. Apakah nantinya dalam ADRT si induk organisasi profesi itu akan mengatur mekanisme dan tata kerja OP yang bernaung di IOP itu gitu. Atau nanti bentuknya apakah kolektif kolegial, terus ada koordinator, kan tidak tahu juga ya. Kemudian di wakil-wakil ketua atau anggotanya yang merupakan salah satu-satu bagian dari OP-OP lain itu kan sebenarnya ADRT-nya IOP itu. Berarti statuta ya Mas Bayu ya. Iya Pak, seperti statuta Pak. Ya kalau saya pikir sih ini kayaknya kita perlu memberikan ruang juga ke OP kayaknya ya. Setuju gak sih Ibu Bapak? Jadi maksudnya jangan, kita nggak perlu membuat OP ini jadi seragam dengan IOP-nya kan. Yang penting mereka juga tunduk aturan di IOP kan gitu ya. Betul ya Bu ya? Iya. Jadi betul. Ya ada yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum pasti juga kan bentuknya beda-beda kan. Jadi kita sepakat Ibu Bapak yang ayat 4 nggak perlu kayaknya ya. Oke, kita kita coret Ibu Bapak. Ya Mas, tapi perlu dipastikan bahwa ketika ini maksudnya ADRT nantinya itu tetap bernaung gitu Mas. Jadi gimana ya? IOP tetap di atas kan, HIMSI-nya tetap menjadi naungan bagi OP-OP Betul, gitu betul. secara struktur ya Mas. Kalau di undang-undang sih udah clear itu, berhimpun dan bernaung dalam induk organisasi profesi. Baik, yang ayat 3 kita setuju pakai alternatif, gitu ya. Yang penting ada ADART aja, struktur organisasi tata kerja ini bisa di ADART gitu. Baik, Ibu Bapak, kita lanjut. Tulis disepakati Mas Andi ya. Ayat 34A ini tadi kita split ya. Kita bagi dua pasal. Kita ngomong IOP di sini bahwa organisasi profesi ayat 1 organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas Mas Andi, pasal 34 ayat 1 berhimpun dan berinduk dalam induk organisasi profesi himpunan psikologi yang berbadan hukum. Ayat 2 induk organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menetapkan organisasi profesi sebagai anggota dari induk organisasi profesi. Ayat 3, penetapan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh induk organisasi profesi. Sepakat Ibu Bapak? Ada tanggapan mungkin? Baik, kalau disepakati kita tulis disepakati. Lanjut ke pasal 35, Mas Berman.
Baik, lanjut ke pasal 35 ayat 1. Organisasi profesi berhimpun dan berinduk dalam induk organisasi profesi. Ayat 2, setiap anggota organisasi profesi merupakan anggota induk organisasi profesi. Ayat 3, induk organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 beranggotakan organisasi profesi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ayat 4, struktur dan tata kerja induk organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi profesi. Ini redundant sama yang di atas ya. Kayaknya ada yang bisa kita cut ini ya. Ya, ayat 1 sudah ada. Ayat 1 berarti kita coret ya. Coret. Ayat 2 bisa masuk di bagian organisasi nggak sih yang tadi kan di atas? Kayaknya, nah justru kayaknya mungkin ini dulu nih kalau saya, sorry. Dua gimana Mas Berman, masuk di mana, sorry? Ini di pasal sebelumnya yang mengatur terkait OP. Tiga OP. empatnya, di split Ya, mungkin. 3. ini mungkin bisa di 34A. Coba di copy dulu Mas Andi yang ayat 2. Masuk ke ayat 2 baru. Berarti ini ayat 2 boleh gak kita tulis setiap psikolog atau apa ya? Biar lebih clear gitu anggota. Coba diketik Mas Andi. Setiap psikolog. Ya. Begini ya. Tapi HIMSI itu kan dia menjadi himpunan ya, wadah dari OP-OP ya. Tapi dia boleh nerima psikolog jadi anggotanya gak? Boleh ya? Boleh ya. Mbak juga anggota HIMSI. Nah itu waktu daftarnya, daftar individu gitu atau gimana? Daftar individu. Berarti kita bilang di sini Tapi bahwa ketika keluar STR dia otomatis menjadi keanggotaan HIMSI kan ya? Iya kan ketika lulus pendidikan. Ba- Berarti ayat 2 ini tidak perlu dong. Setiap, iya. Jadi, Karena kan udah pasti setiap psikolog itu yang punya STR adalah anggota HIMSI. ya pasti. Iya. Tapi kalau semua anggota HIMSI belum tentu punya STR. Ada yang S1. nah, maksudnya itu di undang-undang itu kan ngaturnya OP-nya aja, OP dengan IOP gitu ya. Tapi sebenarnya belum ada pengaturan hubungan antara individu dengan OP dan IOP gitu. Nah, perlu gak kita atur di RPP ini ya? Kan ini ya di sini yang dibuat ya apakah sebenarnya jadi tinggal nanti di sini aja pengaturannya mau seperti apa. Kan tadi ya karena yang existing adalah setiap psikolog yang punya STR adalah anggota HIMSI, tapi kan belum berbunyi di undang-undang juga sebenarnya belum berbunyi ya. Belum ada tuh. Makanya diatur aja Mas di sini. Apakah Ya. nanti pengaturannya apa ada linkage antara psikolog OP dan IOP atau di awal sudah psikolog yang punya STR adalah anggota HIMSI gitu. Iya. Nah, jadi mau kita buka bahwa setiap orang dapat menjadi anggota HIMSI dan atau OP gitu, atau kita ngatur syarat juga. Kalau tadi kita bilang bahwa psikolog yang bisa jadi anggota HIMSI atau OP, berarti kan kita ngatur syarat nih, dia harus psikolog dulu. Atau kita ngatur ya semua orang, nanti persyaratan lebih lanjutnya diatur oleh masing-masing HIMSI atau OP gitu. Karena kayak misalnya HIMSI ternyata yang S1 aja ada yang jadi anggota HIMSI ya, belum psikolog kan, jadi belum punya STR.
Tuh, ternyata boleh. Nah, itu gimana Ibu Bapak? Kalau saya sih lebih prefer kayaknya dibuka aja semua orang gitu. Jadi s- atau iya, justru nanti persyaratannya itu diatur oleh HIMSI gitu. Bukan kita yang ngatur. Jadi yang kita yang ngatur adalah psikolog yang sudah terdaftar itu jadi HIMSI Oh, gitu. Tapi oke. kita nggak ngatur HIMSI itu terdiri dari siapa Iya, aja. Itu iya, iya. terserah ADRT mereka gitu. Iya, iya, oke. Ya, Berarti kita atur aja nih mungkin di atas coba deh, di atas di kita lihat yang pasal 34. Kalau ini udah clear ya, psikolog dapat membentuk OP gitu kan. Perlu ditambahin lagi ya, psikolog dapat menjadi OP. Jangan jadi anggota OP gitu. Perlu nggak? Karena ini satu psikolog dapat membentuk emang agak beda ya. Artinya dengan psikolog dapat menjadi anggota OP kan? Undang-undangnya itu Mas seperti itu. Iya betul Pak. Mungkin pakai mic Pak supaya kedengaran Pak Iwan. Iya, Kasihan Pak Iwan sendirian dari tadi di Zoom. iya Pak Iwan. Kalau psikolog itu kan sudah menyelesaikan program pendidikan profesi ya tadi, dan otomatis dia sudah memiliki STR, kan begitu. Tapi yang S1 dia kan belum bukan psikolog disebutnya, kan gitu tuh. Makanya kita agak jadi bingung juga nanti kalau kalimatnya dipakai setiap orang berarti di luar yang ngikut pendidikan profesi itu bisa masuk tuh setiap orang. Tapi membuka ruang semuanya. Tapi kalau kita psikolog itu sebenarnya yang S1 nggak bisa tuh. Kan gitu. Karena dia belum lulus dari pendidikan profesi. Kan gitu pengertian dari psikolog sendiri kan seperti itu ya. izin Mas Berman, Bapak Ibu. Sepertinya memang perlu ada pengaturan karena ini kan existingnya seperti itu ya. Tapi memang ini kan untuk kedepannya perlu ada pengaturan bahwa psikolog itu psikolog yang intinya nanti psikolog yang sudah punya STR ya atau psikolog kan sudah pasti punya STR ya. Nah itu menjadi anggota IOP gitu. Tapi nggak di bab 4 organisasi profesi karena bab 4 OP ini khusus membahas OP bukan membahas IOP gitu Mas. Itu mungkin dicarikan di pasal mananya gitu. Nah, terkait dengan keanggotaan seorang psikolog itu ya fokusnya kepada OP-nya gitu. Kepada OP yang mengacu pada ADRT-nya. Karena ketika dia membentuk OP itu udah pasti dia bagian dari IOP gitu. Itu sih Mas Firman. Iya. Nah, seperti pasal 35 ayat 2 ini kan sebenarnya tidak perlu Mas. Karena udah pasti anggota bukan ketika membentuk OP kan itu seorang psikolog. Seorang psikolog itu adalah anggota IOP gitu. Udah di atas ya. Iya, jadi Atau yang 35 ini ya Mas ya izin mungkin ayat kalau 2 ya. kalau 35 ini di atas memang otomatis ya kalau setiap anggota OP Nah, ya OP-nya itu sendiri kan masuk bagian dari IOP gitu ya. iya Mas. Iya, Jadi otomatis anggota yang berhimpun di dalamnya pun harusnya otomatis sudah masuk sebagai anggota IOP iya Mas gitu ya. ya. Makanya kalau 35 ini misalkan ya 35 ini opsinya adalah ayat 2 dihapus. Kemudian ayat empatnya direformulasi. Ayat empatnya misalkan struktur, keanggotaan, dan tata kerja OP diatur dalam AD. Tapi ini ngomongin IOP ya, Mas, bukan OP ya. Oh, yang fokus. Oh, Izin Mas Bayu, Mas iya. Berman. Ayat tiganya ini nanti mau dipakai enggak ya? Tadi kan keterangan dari Ibu siapa tadi kan ada juga sarjana psikologi yang jadi anggota IOP. Izin Pak Iwan, sepertinya kalau ayat 3 ini kelembagaannya ya Pak Iwan ya. Maksudnya Betul, OP-nya, bukan betul, anggota betul. perorangannya ya Pak. Tapi ketika diatur bahwa IOP itu beranggotakan organisasi profesi, di mana organisasi profesi anggotanya adalah psikolog, yang
maka yang sarjana psikologi lagi tadi tidak akan bisa masuk ke dalam induk organisasi profesi. Atau dibikin alternatifnya seperti 46 ayat 3. Dapat terdiri dari. Ya. Jadi dapat terdiri dari. Oh ya, kalau di 46 di undang-undangnya ya. Iya, 46 ayat 3 undang-undangnya memang dibuka dapat terdiri dari. Ya, kalau di sini kan terkunci nih, cuma berkaitan organisasi profesi. Sementara organisasi profesi itu kan anggotanya adalah psikolog. Kalau tadi disampaikan bahwa di dalam IOP itu ada sarjana psikologi, maka sarjana tersebut tidak bisa lagi menjadi anggota IOP. Ya, jadi memang yang ayat 3 ini perlu direformulasi kali ya, seperti di ayat 46 ayat 3 sehingga tidak mengunci untuk sarjana psikologi gitu ya Pak ya. Betul, kalau tadi disampaikan ada sarjana psikologi yang menjadi anggota IOP langsung. Coba 46 ayat 3-nya di copy dulu Mas Andi supaya kelihatan di alternatif ayat 3. Atau langsung ditulis aja Mas Berman di 34 sama 34A. Setiap psikolog dapat menjadi anggota organisasi profesi. Yang 34A-nya setiap psikolog dapat menjadi anggota induk organisasi profesi. Gimana? Atau mau pasal baru sendiri? Tadi kan menurut Mas Bayu kita ngaturnya di sini untuk yang psikolog aja, tapi nggak menutup kemungkinan HIMSI itu menerima anggota di luar psikolog. Tapi yang di RPP ini yang kita atur yang psikolognya. Izin Pak Ulu, Pak, ini kan berarti saat ini kan existingnya seperti itu ya, psikolog itu bagian dari IOP, bagian dari HIMSI. Nah, di PP ini kan belum bunyi tuh ya Pak, bahwa psikolog ini secara otomatis merupakan bagian dari IOP gitu kan. Nah, di 34A ini adalah setiap psikolog yang menjadi anggota organisasi profesi merupakan anggota induk organisasi profesi. Nanti kan akan jadi pertanyaan, psikolog yang tidak menjadi OP bagian dari IOP enggak? Nah, itu. Jadi sebenarnya harus ada pengaturan bahwa psikolog ini bagian dari IOP gitu. Psikolog yang terdaftar ini bagian dari IOP, tapi saya entah di bab ini atau di atas gitu. Gitu. Pasal 34 ini kan kita mungkin ini kan ngomong OP ya. Pasal baru apa di sini dulu? Hah? OP. Sepertinya di atas ya Mas ya. Karena Ju- bab bab ini fokusnya ke OP kan Mas. Justru sebenarnya OP ini termasuk hubungannya dengan IOP dan Oh, anggota gitu. Saya kebayangnya malah gitu. oke oke Mas. Ya coba Coba di bawahnya dikit pelan-pelan ya. Coba bawah lagi. Nah, coba ayat 4 baru deh. Itu kan 3 ya. Nah, kamu enter dulu. Atau kalau mau ini aja pasal baru sendiri deh. Setiap psikolog sorry. Tapi ntar di bawah. Coba Kayaknya malah pas di 34A tadi loh, Mas Firman. Karena kan di 34 ini ngomongin tentang OP. Nah, kemudian di 34A itu OP itu bergabung dalam IOP. hmm, Otomatis psikolog yang bergabung dalam OP menjadi anggota IOP.
Atau pasal baru aja coba ya. Pasal baru, silakan Mas ya. Tapi yang ayat 2 itu di-cut untuk pasal baru. Ini kan, di-copy dulu deh, di-copy. Kita turun ke bawah dulu, kita lihat. Setelah pasal 35 ini deh, 35A gitu ya, coba ya. Agak loncat-loncat nih, tapi nggak apa-apa, maaf. Ayat 1, setiap psikolog, Setiap psikolog merupakan anggota IOP. bukan, setiap psikolog dapat menjadi, nggak, diketik baru dulu, sorry. Ini baru lagi. Jadi ayat 1 baru. Setiap psikolog dapat menjadi anggota organisasi profesi dan atau P-nya gede itu, organisasi profesi dan atau induk organisasi profesi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan organisasi profesi atau induk organisasi profesi. Nah, ini titik ayat 2-nya. Setiap psikolog yang menjadi anggota organisasi profesi merupakan anggota induk organisasi profesi. Kalau mau tambahin satu pasal ini, Mas Bayu. Nah, jadi di atas pasal 35A ini kita ngomongin betul-betul mengenai OP dan IOP serta hubungan mereka seperti apa. Di 35A ini kita baru ngomongin individu psikolognya dengan OP dan IOP-nya. Nah, selain yang psikolog, apakah bisa menjadi anggota organisasi profesi? Ya bisa kalau mereka membuka untuk itu gitu kan. Tapi yang kita atur di sini yang untuk psikolognya. Begitu mungkin Pak Iwan izin. Berarti di sini ada psikolog yang masuk dalam OP, dan ada psikolog yang tidak masuk dalam OP tapi menjadi anggota IOP ya. Betul Kalau di Pak, ayat 1. misalnya psikolog umum yang belum punya spesialis, dia Hmm, hmm, biasanya hanya menjadi anggota IOP Pak. IOP. Oh, Ya. oke, oke. Ya. Yang 35-nya masih dipakai nggak, Mas Firman? Nah, ini kita screening dulu Pak. Kalau 35 ini kayaknya cuma mau ngomongin masalah IOP ya. Berarti kan yang ayat 2 udah nggak perlu tuh. Sorry, kita balik ke 34A dulu. Di delete dulu yang ayat 2-nya berarti kan udah pindah ke bawah. 34A ayat 2. Ini udah Bisa nggak perlu di-split kan? 34A dengan 35 nggak, Mas Firman? Biar, nah, kan lebih. 35-nya. 35 biasa. Ya. 34A yang di atas ayat 2-nya hilang ya. Karena udah masuk di 35A ya. Nah, 35 yang bawah ayat 2-nya juga sudah masuk di bawah kan? Ya, Ya, itu nggak perlu. Ayat 3 juga ini sudah di bawah ya. Sudah di atas tadi ya. Ayat 3 ini kan induk organisasi profesi beranggotakan OP ini kan sudah di atas ya. Ini juga nggak perlu. Nah, kalau mau kita ngatur di pasal ini mengenai ini apa anggaran dasarnya yang di pasal 34. Coba lihat pasal 34 di atas. Nah, jadi seperti ini induk organisasi profesi yang ayat 3. Induk organisasi profesi sebagaimana dimaksud ini harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Paling gitu Pak Iwan.
Mas Firman, yang di pasal 46 di ayat 3 di undang-undang itu kan dapat terdiri dari perkumpulan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai rumpun bidang hukum. Bentar, tadi ini maksud saya yang di pasal Itu 35 ayat 3 itu kan tadi untuk, karena ini ngunci hanya untuk yang psikolog ya. Yang untuk sarjana psikologi tadi dengan pengaturan baru di mana nanti ya masuknya ya? Masuk IOP-nya. Nah, kalau yang pertama Pak, itu yang di pasal 46 tadi, ini udah masuk di pasal 34 yang atas nih Pak, di ayat 2 ya. Ayat 2 organisasi profesi dapat berupa ya oke ya ya udah. Terus yang tadi yang kalau yang sarjana psikologi tadi Nah, masuk di itu mana ya? masuknya di 35A. Coba di bawah itu 35A lihat. Nah, ini Pak. 35. Oh, kita nggak ngatur, sorry Pak. Ini kita Ya. ngatur hanya psikolog. Oke, Tetapi, berarti terkait ah, dengan induk organisasi profesi mau seperti apa, dia mau nerima siapa, diatur di IOP-nya nanti ya. iya Pak, betul. Oke. Nanti diatur di IOP-nya. Oke. Baik, Mas, iya. berarti itu yang maaf dapat menjadi berarti bisa tidak dapat menjadi ya? Yang 35A. 35A coba. Ini kan konstruksi untuk ke depannya Mas ya. Iya, kalau Yang saya tuh psikolog umum tadi Mas Bayu tadi. Iya Pak, maksudnya adalah kan ketika 35A ini kan setiap psikolog dapat, kan kalau kondisi existing sekarang adalah psikolog itu menjadi bagian atau anggota dari IOP. Nah, dengan pasal 35A ini berarti kan psikolog itu dapat menjadi anggota IOP dan anggota OP dan atau IOP gitu. Berarti ada kemungkinan tidak dapat menjadi gitu. Ya nggak Pak? Oh, berarti untuk IOP-nya ya. Kalau kalau yang OP-nya itu kan tadi yang disampaikan Mas Firman kan psikolog umum yang bukan spesialis itu kan tidak membentuk OP itu karena kan berdasarkan rumpun ilmu ya, bidang ilmu ya. Iya Tapi Pak. bisa menjadi IOP. Cuman berarti kalau seperti ini berarti setiap psikolog dapat menjadi anggota IOP berarti kan ya. Iya, Berarti maksudnya Mas Bayu bisa saja, berarti ada kebebasan psikolog itu nggak mau jadi anggota mana-mana gitu iya, kan? iya. Sementara yang sekarang adalah masuk ke bagian IOP semua gitu anggotanya kan. Nah, ini ketika IOP itu menerbitkan STR, apakah otomatis dia menjadi anggota IOP? Iya Pak, kalau sekarang. Jadi, nah sebenarnya kalau dengan struktur yang sekarang mereka apa ya dalam tanda kutip gitu ya Pak, untuk dapat STR itu harus dipaksa untuk jadi anggota IOP-nya dulu. Tetapi kalau saya ngelihatnya sih, Mas Bayu, eh, khawatirnya gini, apakah memang peraturan perundang-undangan kita mau didesain untuk maksa orang untuk jadi anggota dari organisasi masyarakat tertentu gitu. Nah, sebenarnya kalau ini kan maknanya awalnya itu dia bisa jadi salah satu IOP aja atau salah dua gitu ya dengan OP-nya. Tetapi kalau dimaknai tadi yang Mas Bayu bilang, ini punya kebebasan untuk jadi anggota atau tidak di kedua-duanya atau salah satunya, saya pikir juga bagus juga ya. Jadi kita tidak memaksa, tetapi mekanisme di IOP-nya nanti yang biar biar mekanisme di IOP-nya yang memaksa supaya setiap orang yang mau punya STR harus jadi anggota dulu gitu kan. Izin, kalau misalnya dia tidak menjadi anggota dari IOP, bagaimana ya nanti organisasi induk tahu saat dia terjadi misalnya malpraktek atau ada pelaporan tentang yang bersangkutan atau psikolognya. Itu kenapa semua psikolog itu bernaung pada HIMSI karena di sana ada yang namanya rekomendasi atau perpanjangan SILP. Itu. Jadi kenapa memang eh, induk organisasi itu menjadi penting bagi para psikolog. Nah, sedangkan kalau untuk menjadi OP itu menjadi pilihan. Jadi walaupun misalnya sudah punya konsentrasi di klinis ya, kalau saat ini kan belum ada yang spesialis ya, itu boleh-boleh saja memilih beberapa OP gitu. Karena kan di sana kalau kita mau jadi anggota OP kan pasti ada iurannya atau berbayar dan akan mendapatkan benefit-benefit saat kita menjadi OP. Seperti itu. Ya Mas. Sebenarnya mekanisme itu kan udah jalan di IOP-nya kan.
Jadi maksudnya supaya kita nggak, ya nggak seolah-olah seperti dalam tanda kutip kayak ngendorse gitu ya si IOP-nya atau OP-nya. Jadi kini aman ya, Mas Bayu, dapat menjadi atau gimana? Gimana Bu terkait dengan 35A ayat 1 ini? Mungkin perlu dipisah Mas Bayu. Iya, jadi biar kelihatan kali ya. Jadi kalau setiap psikolog itu pasti menjadi anggota induk organisasi profesi, tapi tidak semua psikolog itu menjadi OP. Karena ini rekomendasi Kita mewajibkan semua psikolog jadi anggota IOP. Iya. Kenapa harus begitu? karena rekomendasi SILP dari IOP, STR itu. Saya Iya, saya paham. Tapi maksudnya apa nggak kita serahin itu di mekanisme? Maksudnya jangan kita bilang di peraturan perundang-undangan gitu, jangan kita bilang di PP. Tapi kalau di PP kan jadi apa ya? Terstated jelas bahwa para psikolog itu akan tunduk dengan aturan dari induk organisasi ya. Nah, justru itu Bu. Nah, Kalau saya ngindarinnya kebayangnya karena ini bukan bukan instansi pemerintah ya. Ini organisasi Secap masyarakat, idip ormas gitu ya. nih. Meskipun dia seperti dia adalah profesi gitu ya, organisasi profesi, tapi ini ormas sebenarnya. Kalau saya kebayangnya eh, kita nggak perlu maksa mereka untuk diundang di peraturan ini di RPP ini untuk jadi anggota IOP, tapi dengan sendirinya secara mekanisme dia pasti akan jadi anggota Karena karena perpanjangan ISLP tadi ke IOP, apa ke untuk STR tadi perpanjangan STR ke STR IOP. betul Pak, karena akan didesain sedemikian rupa dia jadinya ketergantungan sama IOP-nya mau tidak mau. Tetapi kalau boleh sih jangan kita munculin di peraturan gitu. Berarti tidak di stated tapi sudah pasti secara Pasti mekanisme mekanismenya akan ngarah ke masuk sana. ke sana. Perlu tidak ya Pak Ulu ayat baru terkait dengan struktur apa keanggotaan ditetapkan oleh IOP gitu. Perlu nggak? Nggak perlu juga. Ya, apa kayak mekanisme keanggotaan pesertaan ditetapkan oleh peraturannya, ya cantolan ditetapkan oleh ketua, ditetapkan oleh IOP gitu. Boleh. Sepertinya dia Kayak yang ayat 1 ini kan yang persyaratan ditetapkan oleh OP dan IOP gitu kan. Nah, kalau misalnya mau dikasih satu cantolan lagi, ya boleh aja. Atau ayat 1 ini mau dipecah jadi dua ayat juga boleh. Gimana kira-kira idenya Mas Bayu? Cuman saya kebayangnya kita jangan ngewajibin orang untuk jadi anggota ormas gitu. ini kan satu ya, kalau kalau Soalnya nanti jangan sampai kejadian kejadian di psikolog ya, gitu kan. jadi kan ya ini sebenarnya ini ya kalau nanti kan ya ya jadi nanti lebih IOP itu takutnya strong banget gitu ya, power tense gitu ya. Ya, ini yang terjadi pada apa organisasi profesi lainnya termasuk di apa Pradi dan KKI gitu gitu. Gitu. Jadi mungkin ditambahin 35A ayat 3 mungkin ya. Mas. Kayak keanggotaan organisasi profesi dan atau induk organisasi profesi ditetapkan atau diatur melalui atau ADART. ya ditetap keputusan aja kali ya Pak. ADART bukan? Itu dalam ADART. Di, berarti di ADRT-nya IOP dong Dua-duanya, Pak ya. OP dan IOP. OP-nya kan tadi harus punya ADART juga kan? Hmm. Ya. Ini kan mau ngatur bahwa sebenarnya nanti arahnya anggota OP itu psikolog itu menjadi bagian dari IOP Pak. Nah pengaturan itu tuh harusnya ada di ADRT OP atau ditetapkan melalui keputusan IOP aja gitu Pak. Nah sementara kita nggak ngatur karena takutnya ini jadinya kita membuat norma yang tunduk langsung ke IOP gitu Pak.
Nanti OP-nya aja bahwa nanti setiap psikolog merupakan anggota IOP. Itu intinya gitu. Kata itu. Bagi profesi atau industri diatur oleh masing-masing itu, diatur dalam masing-masing anggaran dasar. Nah, kalau itu dalam berarti ada kemungkinan ini hanya menjadi bagian dari OP. Nah, tidak menjadi bagian dari OP. Kalau di ayat 2-nya kan membenci tuh. Yang jadi OP, jadi anggota OP, pasti jadi anggota IOP. Ya. Untuk yang tidak jadi OP, yang psikolog umum, tapi nggak masuk ke dalam OP. Cuma kalau psikolog umum itu tidak ada OP itu. Boleh, tapi tidak terlalu tidak wajib. Jadi misalnya saya di industri, tapi saya tidak masuk ke APIO nggak masalah, tapi saya benar-benar jadi industri aja. Kan ada kemungkinan itu. Betul, ada kemungkinan nggak masuk OP kan. Nah, cuman ya tadi tuh kalau secara mekanisme kan penerbitan STR untuk yang industri seperti yang Mbak Dewi ini kan oleh AIOP APIO ya kan. Nah, mau nggak mau pas mekanismenya nanti arahnya pasti akan dipaksa untuk jadi anggota OP. Sekarang belum mungkin, tapi iya, tapi nanti kalau mekanismenya sudah terbentuk STR itu, kecuali kalau si lulusan ini nggak butuh STR gitu. Perpanjangan OP oleh IOP atau OP, Mas Iya Firman? sih. Oh, SILP-nya ya. Iya, SILP iya, kan iya. kementeriannya, Pak Mas, yang ini. Iya, tapi kalau SILP juga kementerian, nggak ada hubungannya dengan OP. butuh butuh rekomendasi ya kita ya. Enggak, ini tadi Mas Bayu diteruskan ayat Oh ya 3-nya betul. seperti apa, Mas Bayu? Atau ya berarti seperti itu ya. Nanti gini aja, keanggotaan organisasi profesi dan atau induk organisasi profesi diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu ya, Mas. Nah, nanti ADRT IOP-nya baru disebutkan bahwa anggota IO psikolog adalah anggota IOP gitu ya, Mas. Kalau yang anggota OP pasti anggota IOP itu di ayat 2 itu Mas Iya Bayu. di ayat 2 kan, Mas. Tapi kan itu belum belum membuka untuk yang psikolog yang tidak OP kan. Iya, yang Makanya umum, nanti psikolog umum. oh iya iya. Sebenarnya betul kata Mbak Dewi, ini kalau kita baca di pengaturan kita di RPP ini, untuk memperoleh SILP itu syaratnya dua, ada STR yang masih berlaku, kemudian mendapatkan rekomendasi dari IOP. Oh, bukan dari OP ya. Iya, maksudnya saya tuh kebayangnya gini, seharusnya semua orang itu punya kebebasan untuk milih dia bisa anggota atau tidak kan gitu ya. Nah, eh, kalau kita mewajibkan mereka harus jadi anggota, karena jadi anggota itu sebenarnya nggak cuma sekedar jadi anggota ya, ada iurannya kan gitu ya, ada kewajibannya gitu kan. Iya. Nah, ini harusnya eh, masyarakat itu diberikan hak untuk memilih dia bisa jadi anggota atau tidak. Nah, kalau mau kita desain mekanismenya supaya mereka secara nggak sadar untuk jadi anggota gitu, diarahkan jadi anggota, tidak memaksa tapi kita setting supaya ke sana. Karena kalau saya sih kebayang gitu sih Mas Bayu. Apa emang kalau maksudnya kalau pandangan Setek, apakah ini memang harus kita wajibkan gitu? Nanti coba kami laporkan pimpinan ya. Tapi kalau sementara seperti ini saja ya, Mas ya. Tadi benar juga agar psikolog juga memiliki pilihan gitu ya. Walaupun nanti STR, SILP juga rekomendasinya dari IOP gitu kan. Karena di sini juga memberikan kewenangan IOP yang cukup strong gitu kan. Memberikan kewenangan satu-satunya rekomendasi oleh IOP gitu Mas. Ya itu sih Mas.
Ya tadi jalan keluarnya seperti ini. Nanti di ADART-nya IOP mungkin disebutkan bahwa ya nanti di ADART-nya IOP kalaupun diarahkan ke sana ADART-nya ya mengarahkan menjadi anggota seperti itu. Itu sih Mas. Ayat 2-nya tetap dipakai berarti Mas Bayu. Ayat 2, Ayat 2 tetap. iya ayat 2 Karena di undang-undang kan otomatis. juga nggak ada ya. Iya. Ya kalau ayat 2 berarti udah otomatis ya Mas. Ya Pak Iwan. Yang Ya, ini sih yang 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 belum satu otomatis adalah yang psikolog yang tidak memilih OP. Tapi apakah psikolog itu banyak yang tidak memiliki OP ya Bu? Banyak ya Bu. psikolog umum tadi kan punya nggak? Harusnya OP harusnya tuh OP menawarkan lebih banyak ya benefitnya supaya orang tertarik juga kan. Baik. Ada ya nanti mungkin akan diatur di HIMSI-nya mengarahkan. Cuman di sini ada kayak agak kosong aja gitu pengaturan terkait dengan psikolog yang tidak psikolog yang OP langsung jadi IOP, tapi psikolog yang tidak OP dia tidak menjadi anggota manapun gitu, baik IOP ataupun OP gitu Mas. Bisa kalau dengan seperti ini bisa bisa ada kemungkinan seperti itu ya. Ada kemungkinan nggak OP itu tidak masuk dalam IOP? Pak Iwan suaranya maaf Pak kurang keras Pak izin. Izin Mas Firman, ada kemungkinan nggak OP itu dibentuk tapi dia tidak mau jadi anggota IOP? Jadi kalau dia anggota OP itu kalau berdasarkan pasal 35 ayat 2 ini sudah pasti anggota IOP Pak. Hanya ada satu kemungkinan bahwa psikolog umum yang yang tidak menjadi anggota OP, dia tidak menjadi anggota IOP juga, Pak. Ya, kalau OP itu tidak menjadi anggota IOP itu sudah dikunci Pak di 46 ayat 2. Intinya berhimpun dan berinduk dalam IOP Pak Iwan. Kemudian yang tadi kan Pak Ulu Oh bilang itu. ya bahwa ya ini pilihan sebenarnya mau masuk OP atau IOP. Tapi 35 ayat 2 ini juga akhirnya mewajibkan Pak Ulu. Betul. Karena sebenarnya di Anggota OP undang-undangnya kan nggak adalah ada ya. anggota IOP gitu. Di undang-undangnya kan nggak ada kan. Dapat rekomendasinya bagaimana untuk perpanjang SILP, kecuali kalau dia tidak perpanjang SILP ya. Kan mungkin tidak perpanjang SILP kan mungkin. sih buka mekanisme bisa dapat sih tanpa menjadi anggota. Iya itu sebenarnya. Karena kan di RPP ini juga emang ada ya aturan bahwa ketika mendapatkan rekomendasi apa STR atau SILP ini harus jadi anggota nggak ada di sini sebenarnya. Berarti memang nggak harus jadi anggota sih Mas. Iya kalau gitu sih. Ah. Oh ada kayak. Nggak, tadi kan arahnya tidak ingin mewajibkan menjadi anggota ormas itu kan. Nah, kalau seperti ini kan jadi kayak semacam kewajiban juga gitu. Berarti yang ayat 2 nggak perlu maksudnya Pak Iwan ya, cukup yang ayat 1 gitu kan. Nah, itu Terus yang diaturnya nanti dalam ADART di ayat 3-nya. ya jadi tata cara menjadi keanggotaan gitu kan ya, Ya, kira-kira ya. ya. Ketentuan terkait dengan keanggotaan organisasi Iya. profesi nanti itu. Coba nih Mas siapa Andi di ayat 2-nya dicoret aja, nggak perlu. Terus kemudian yang ayat 2 ini apa ketentuan lebih lanjut apa tata cara nih Mas Bayu? Ini yang akan diatur 35 yang akan diatur di ADRT itu selain keanggotaan apa saja ya Mas ya?
Di pasal sebelumnya ada nggak itu ya? Struktur tata kerja tadi itu. Nggak ada, pasal sebelumnya nggak ada Nggak ada tentang ya? yang Ya ini. berarti kalau ini kan 35A hanya bicara keanggotaan, Mas. Kecuali ada pasal baru apa me- menggabungkan apa saja misalkan yang akan diatur di ART dan di pasal baru itu gitu. Jadi ke struktur, mekanisme kerja, keanggotaan dan lain-lain itu diatur masing-masing ADRT atau diatur oleh IOP gitu. Berarti ini keanggotaan gini aja. Iya, Diatur lebih lanjut atau diatur aja? Diatur aja, dalam gitu. diatur dalam anggaran gitu ya. Oke. Karena bukan PUU kan. Oke, Mas. Ini sedikit, Mas. Jadi, tapi ini harus dipahamkan juga ke HIMSI ya sebenarnya nanti ketika ada pertemuan dengan HIMSI kembali. Bahwa dengan adanya PP ini, tidak otomatis anggota OP menjadi anggota, anggota psikolog menjadi anggota. Dan ini kan oke lah, anggota psikolog tidak menjadi anggota IOP. Ketika saya nggak tahu ya, apakah nanti ada kendala gitu dalam pemberian ICL apa rekomendasi nantinya kan takutnya gitu ya diberi kendala dan lain-lain. Itu perlu dipahamkan sih. Siap. Tadi kan arahnya kan kita tidak mengatur psikolog menjadi anggota ormas atau IOP ini ya. Cuman mekanisme kita atur supaya masuk ke dalam situ kan tadi. Berarti dia di ART-nya Iya, IOP iya itulah Pak. yang Iya Pak. Kan kalau misalkan notaris itu menjadi bagian dari anggota ini kan Mas. Ini kata Notaris Indonesia atau kalau misalkan lawyer itu kan ada ya walaupun tidak single bar ya sekarang ada Peradi 1 2 3 ada KKA, KKI dan lain-lain gitu Mas. Ada naungannya lah istilahnya. Notaris harus wajib anggota ini. Iya. Lanjut. Baik, Berarti yang 35 ini kita ngikutin apa nih? Berarti kita ngomongin masalah ini aja. IOP harus punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya untuk yang 35 ini. 34-nya Copy. tadi ngatur apa tadi 34A ya? Apa nggak masukin di situ aja? Iya Pak, jadi kayaknya udah nggak perlu ya. Nah, paling ini aja perlu ada pengaturan di 34 coba di atas nih. Nah, 34 ayat 3 ini kamu copy aja nih. Ditambahin induk organisasi profesi harus punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sama seperti yang di atas. Dimasukin di pasal 34 34 bawah aja. 34 ayat 4 gitu kan. 34A. Mas Tambahin Firman induk yang 34 ayat 3 ini nggak redundant dengan yang tadi ya, yang keanggotaan tadi ya? yang mana Pak? Itu induk organisasi bukan organisasi induk. Ini penetapan organisasi profesi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh induk organisasi profesi. Nah, sementara tadi kan keanggotaan organisasi profesi dan induk organisasi profesi melalui ADART. Saya khawatirnya redundant atau malah agak ini sesuai dengan ditetapkan oleh induk di tadi ADART. Kalau terkait ADART ini kan berarti OP dan IOP bisa menetapkan masing-masing ya Pak? Yang di ayat di pasal 35 tadi. 35 ini berarti kita nggak perlu ya Pak? Kita coret 35 nggak maksudnya perlu kan? ya, coret ya. Iya, coret aja ini. Yang 35A-nya Pak, coba di split tadi ya. Yang ini kan keanggotaan ini, Mm-mm. yang ayat 2 dengan ayat 3 nanti bertentangan atau nggak sinkron nggak ya? Atau Nah, malah kalau redundant yang nih? di 35A itu keanggotaan individunya Pak.
Oh, nah, apakah cukup karena keanggotaan organisasi profesi ini kan jadi Oh iya, Mas Bayu ini ayat 2-nya berarti keanggotaan psikolog ya dalam organisasi profesi maksudnya gitu. Hah? Psikolognya kan, bukan OP-nya kan. Berarti ayat 2 itu keanggotaan psikolog dalam, maksudnya gini Pak Iwan. kalau psikolog nanti nguci ke psikolog aja ya. Iya betul Pak. Tapi Oke, kalau yang non psikolog biar mereka atur sendiri aja Pak. oke. Ya, Izin Pak Ulu, setelah saya coba cek-cek, ya, ini seperti ini saja. Nanti mungkin saya coba laporkan pimpinan. Tadi seperti notaris, sebenarnya itu di notaris itu kan notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Ikatan Notaris Indonesia. Jadi fokus ini. Kemudian di insinyur juga. Nah, di insinyur hampir mirip dengan di ini bahwa dia mengeluarkan STRI-nya, PII-nya memberikan rekomendasi gitu. Iya, jadi tapi jangan eh, nyontoh buat- Dewan Insinyur ya Mas Bayu. iya, iya Ditolak Pak, sampai sekarang itu. Aduh Pak iya. Iwan itu kita dikejar-kejar terus itu Pak Dewan Ini Insinyur ampun deh. tahun depan ya Pak. Iya, Dewan Insinyur ya. Oke, itu jadi untuk mengeluarkan STRI ya di sana, itu juga melalui salah satunya Kementerian Lembaga, PII dan lainnya gitu. Nah itu mungkin perlu diendapkan dulu ya untuk mungkin untuk pertemuan berikutnya. Tapi untuk sementara seperti ini tidak apa-apa Tapi sih. nggak apa-apa Pak kalau misalnya, maksudnya gini, kalau misalnya kita sepakat ternyata di peraturan lain juga mewajibkan sifatnya gitu ya Pak. Dan kita sepakat ini mau diwajibkan, saya pikir itu udah nggak ada masalah. Maksudnya saya kebayangnya tadinya awalnya saya pikir tuh di aturan lain nggak ada yang sifatnya memaksa. Tapi kalau emang ada dan kita sepakat mau kita desain seperti itu ya, saya pikir ya ya oke aja. Gimana Pak Iwan? Jadi kita wajibkan gitu psikolog jadi anggota OP atau IOP. Saya Dewi, manut Mas Bayu aja tuh kalau itu. mungkin Mbak Dewi ini sebagai psikolog yang nggak jadi anggota mana-mana, mungkin ada pendapat silakan Mbak Dewi. Ya sih, kalau saya tetap bagian daripada IOP, jadi anggota IOP pasti. Karena di situ saya butuh STR sama surat perpanjangan. Kalau sekarang kan namanya SIPP ya, surat izin praktek psikolog. Yang selanjutnya nanti akan jadi SILP. Karena butuh itu, mau tidak mau kan saya ada di IOP. Nah, masalah saya nanti tidak perpanjang SILP, itu terus saya tidak aktif atau tidak membayar karena saya ASN kan berarti saya tidak perlu praktek misalnya. Saya tidak perlu praktek jadi ya itu otomatis STR kan seumur hidup. Jadi mau nggak mau kalau saya mau memperpanjang SILP nantinya otomatis saya akan mengaktifkan keanggotaan saya di IOP. Gitu sih. Ya, dirapel ternyata. Iya, Sekarang aktif jadi nggak Bu genap per Dewi? tahun. Sekarang aktif nggak Bu Cuma Dewi? 250. Sekarang Kenapa, aktif Pak? nggak? Sekarang aktif nggak sebagai itu? Sekarang Psikolog. saya aktif, Pak. Waduh, parah Mas Firman. OJ nanti itu hitungannya. Dan Pak Ulu, kalau misalkan disepakati bahwa setiap psikologi adalah anggota IOP, mungkin rumusannya agak ke atas ya. Jadi kayak setiap coba mencari di mana babnya, karena kan itu kan bukan, ini kan fokusnya ke IOP. Tapi kalaupun di bab ini mungkin rumusannya adalah setiap psikolog merupakan anggota IOP dapat membentuk OP gitu. Jadi secara nggak secara eksplisit banget loh Mas. Setiap psikolog merupakan anggota IOP. Setiap psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk OP gitu. Gitu. Kalau mau setiap psikolog adalah anggota. Jadi setiap psikolog merupakan anggota IOP. Terus kemudian ayat 2-nya setiap psikolog spesialis dan subspesialis ada merupakan anggota OP gitu. Hah? Ya, kalau kalau mau kita apa skemakan supaya ini jadi anggota OP ya begitu kan? Apa gimana? Atau kita mau sampai level IOP-nya aja? IOP aja.
Iya, makanya. Jadi keanggotaannya double-double. Gue mau ada dulu deh. Waktu bahas pertama RPP ini yang sempat berhenti, ya ada OP untuk psikolog umum. Nggak ada. Ada? Nggak ada. Belum ada. Belum ada. Jadi kan kalau untuk OP itu kan macam-macamnya. Kalau organisasi psikologi, bahkan untuk lembaga psikologi aja itu ada. Jadi makanya ada berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah, tapi ada OP yang memang suatu kumpulan dari kalau sekarang mungkin namanya spesialis ya, kayak APIO, terus yang pendidikan terutama namanya apa, terus yang PON juga ada, itu sudah ada organisasinya. Tapi kalau sekarang masuk OP APIO itu Boleh. Mas, Dia mau bayar, dia ada boleh rembukan sedikit ya. Kalau tadi yang disampaikan Ibu, organisasi profesi yang ada yang tidak berbadan hukum itu kan mau kita benahi sebenarnya ya, karena dia mau menerbitkan surat gitu ya, dokumen harus berbadan hukum kan untuk punya kewenangan itu. Maka memang dari seingat saya dulu waktu pembahasan dengan HIMSI, Pak Andi itu bilang, memang untuk psikolog umum saat ini belum ada OP-nya, tapi mau dibikin, mau dibentuk. Jadi psikolog umum pun nanti akan ada OP-nya, Mbak. Justru itu dorongannya dari PP ini. Dulu idenya seperti itu. Jadi semua organisasi profesinya akan berbadan hukum karena harus dengan segala kewenangannya. Dan untuk psikolog umum juga akan dibuatkan wadah organisasi profesinya. Seingat saya dulu pembahasannya seperti itu. izin Mbak Asti. Mbak, berarti kalau misalkan pengaturannya ya, setiap psikolog merupakan anggota IOP. Kemudian ayat 2-nya, kan psikolog berarti kan mengajunya mau psikolog umum, spesialis, dan subspesialis ya. Nah, setiap psikolog, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, gitu kan, intinya dapat membentuk OP gitu kan, berarti kan bisa siapa aja yang Mbak, umum bisa, spesialis bisa, subspesialis bisa gitu Mas. Dapat membentuk OP bukan tadi di 34 ya, Mas Bayu? Sudah ada. Ya, ini mau menekankan juga Pak, kalau setiap psikolog itu merupakan bagian dari IOP Pak. Cuman kita belum tahu rumahnya sebelah mana ini Pak. Atau di 35 ayat 1 itu, di 35, maaf, 34 ayat 1 misalkan ya, nanti mohon koreksinya. Setiap psikolog merupakan anggota induk organisasi profesi. Gitu paling. Enggak apa sih? Iya, itu sih sebenarnya babnya organisasi profesi. Tapi ini ngomongnya IOP. Iya, bab sendiri kan ini bab OP kan. Sementara kita taruh di pasal 35 dulu gimana? Nanti baru kita cari. Saya sementara kita pasal 35 dulu, nanti baru kita reposisi gitu, kita cari tempatnya. Jadi setiap psikolog merupakan anggota gitu ya. Nah, yang ayat 2 berarti udah nggak perlu itu. Oh, sorry, jangan dulu. Tunggu dulu. Iya, ya udah dihapus aja itu yang ayat 2. Kan langsung tata cara ya. Yang ayat 2 bisa kita spesifikkan nggak persyaratan dan tata cara? Persyaratan dan tata cara keanggotaan
Bagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh IOP gitu aja ya. Bagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh IOP. Sementara gini dulu Ibu Bapak, nanti kita cari rumahnya ya. Tempatnya di mana? Coba 34 ayat 3 tadi. Bentar. 34A. Penetapan organisasi profesi. Oh, oke, berarti ya. Kalau yang tadi di 35A itu psikolognya, yang 34A-nya organisasi. Oke, ya. Oke. Siap. Nah, Mas Andi itu 35A-nya 35 ayat 4-nya udah nggak perlu tuh dicoret aja. Nah, kalau gitu ini nggak perlu pasal 35A ya, itu jadi pasal 35. Ya. Oke. Kita sepakati Ibu Bapak ya untuk yang bab organisasi profesi. Ada tambahan masukan mungkin? Ibu Bapak dari Kemenko ada tambahan? Aman? Aman ya? Baik. Kita lanjut Mas Berman, bab 5. Alhamdulillah udah bab 5 nih. Bab 6 itu, Pak. Bab. Dikit lagi, Baik, Pak. lanjutkan bab selanjutnya, Bab pembinaan. 6. Oh ya, pembinaan dan pengawasan pasal 36 ayat 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap induk organisasi profesi dilakukan oleh Kementerian titik-titik ini ya. Ayat 2, Kementerian titik-titik sesuai dengan kewenangan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada psikolog berkoordinasi dengan induk organisasi profesi himpunan psikologi. Mungkin ini sudah disingkat jadi IOP. induk organisasi profesi ya. IOP besar. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri titik-titik. Itu yang ayat 2-nya himpunan psikologinya masih atau Hapus Mas Andi. Yang paling terakhir himpunan psikologinya. Mana dimaksud Rujukan, pada ayat ayat 1 2-nya tuh? rujukan. Sesuai dengan kewenangannya hapus nih. Ayat Nah, 1. berarti nggak usah pakai titik-titik itu. Belum ketemu nih Pak. Ya, makanya maksudnya ya. ya. Kan otomatis kalau ayat 1-nya udah muncul kan ayat 2-nya udah cukup kementerian saja. Baik. Itu K-nya K besar di depan Mas, K- bukan di. K kecil. Terus yang ini Mas Ulu ya. Ini kan ada pendelegasian ya, ayat 3 ya. Akan diatur oleh peraturan menteri atau peraturan Menteri menteri. titik-titik. Kan gitu ya. Pembinaan dan pengawasan. Nah, yang saya tadi tuh masih berpikir yang SLIP ya. Itu kan beberapa kementerian tuh. Kalau itu kan tadi masih umum yang kita bahas ya. Nah, itu apakah nggak butuh pendelegasian ya untuk penyusunan lebih teknisnya ya? Karena nanti kan mekanisme itu teknis. Apakah mau dia base system kah? Pendaftarannya seperti apa? Pengajuan seperti apa? Kan gitu tuh. Menterinya titik-titik, Pak. Itu tadi berarti bisa macam-macam menteri itu. Baik, yang ini masih untuk catatan ya Mas ya.
Ada tambahan Bapak Ibu selain dari kewenangan ini untuk pasal 36? Pending. Ya. Mas, mungkin ini pasal berikutnya sih. Pasal berikutnya itu kan terkait dengan kewenangan pembinaan dan pengawasan ya. Apakah sebenarnya ini terkait dengan pengawasan kepada IOP organisasi saja atau terkait dengan kepada psikolognya itu, Mas? Sepertinya belum ada terkait psikolognya ya, Mas ya. Ayat 2-nya kan bisa kepada psikolog yang 36 Mas Bayu. Iya Pak, kan kalau 37 ayat 1 kan given undang-undang ya Pak. Nah yang 37 ayat 2 ini Pak, yang kalau di sini kan heavy-nya lebih ke Ke psikolog. organisasinya ya Pak, izin. Enggak, itu kan kepada Oh. psikolog berkoordinasi dengan IOP. Dapat melakukan pembinaan dan pengawasan langsung kepada psikolog. 36 ayat 2. Yang paling data itu ada karena kita nggak bisa melihat. Ini di ayat 2 kan bisa melakukan pembinaan langsung kepada psikolog Mas Bayu. Baik, baik Mbak. Baik Pak, berarti kan iya 36 ayat 2 kan langsung ke psikolog ya Pak. Di ini Pak 37 ayat 2 maksudnya Pak. Kan itu diuraikan tuh Pak. Nah itu kalau ini kementerian ya Pak. Ya, ya. Kementerian Isinya IOP ya. Isinya kepada IOP ya. Oh, karena mungkin kalau psikolog itu ke IOP langsung ya Mas Berman atau seperti apa ya Mas? Kalau untuk yang Ayat 2 Pak Bayu. Ini campuran soalnya ini juga di D juga ke psikolog. Yang A itu untuk IOP, dia kan menyusun dan menetapkan standar layanan ya. Terus yang ke bawahnya Mas Andi. Yang G, H itu IOP. Kalau yang B itu IOP apa OP Mas? Yang B. Meminta laporan data terkait pembinaan profesi ini OP ya? OP apa IOP ya? IOP itu Mas. Iya ini IOP. Kalau yang D? Karena pembinaan psikolog dan organisasi profesi. Kalau yang dadu Pak, D. Psikolog ini Pak. Berarti ke psikolog kan? Berarti sudah tertampung Mas Bayu. Izin, mungkin kita pisahkan ya di breakdown ya. Maksudnya yang di pasal di atas itu tadi, coba. Yang ayat satunya. Berarti itu nggak ada kaitannya dengan itu, dong. Berangkat Mas Berman Nah, baiknya dipisah. ini kan gini ya. Kalau kita baca di undang-undang, dibaca di undang-undang itu kan sebenarnya pembinaan dan pengawasan dilakukan kepada IOP dan psikolog. Kan begitu ya di pasal 47. Cuman di ayat 3-nya
dia kan merujukan kepada yang ditujukan untuk EOP gitu kan. Yang untuk psikolog kan nggak kelihatan ini Mas. Nah, apakah di sini tuh juga kita mau kita bedakan saja gitu loh. Yang rujukan yang ini kan sebenarnya untuk semuanya nih. Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ditujukan untuk peningkatan kualitas layanan psikologi kepada klien itu kan sebenarnya kepada IOP itu ya, bukan kepada psikolog ya. Kalau di undang-undangnya betul Pak, ya. Iya. Iya Pak, makanya seharusnya mungkin kita beri kita yang di atas tadi pasal 36 coba Mas, Kementerian Pembinaan dan terhadap nih. Kementerian sebagaimana mungkin gini ya, Kementerian sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap titik dua A organisasi profesi, B psikolog kan gitu dengan berkoordinasi eh, dengan Indo IOP. Baru nanti mekanisme pembinaannya kepada psikolog seperti apa, IOP-nya seperti apa gitu kan. Kalau yang di sini kan sebenarnya IOP-nya yang di pasal 47 itu. Nah, izin Mas Derman, yang di pasal 37 ayat 1 RPP di sini itu kan mengacunya ke pasal 47 ayat 3 undang-undang ya Mas. Mungkin rujukannya yang ayat satunya bisa diarahkan untuk yang IOP begitu ya Mas Agung. Karena untuk yang di dalam undang-undang pun juga itu untuk menjelaskan yang ayat satu di mana yang untuk psikolognya itu ada di pasal 47 ayat 2 izin Mas. Jadi 36 ayat 1 maksudnya Pak Rizky ya. Iya betul Pak Iwan. Nah, cuman nanti yang di undang-undang ayat 2 itu kepada psikolog akankah diatur di sini atau seperti apa? Ya baiknya diatur ya Pak, lebih dielaborasi karena kan itu tidak dijelaskan dalam undang-undang ya Pak. Ya, kan tujuan ini kan tujuan tujuan Pinwasnya ini ya. Iya betul Pak Iwan. Ya nanti elaborasinya apakah sebenarnya nanti ayat 3 huruf A sampai E ini akan dielaborasi satu-satu atau dibagi masing-masing tadi ya, profesi atau dan IOP gitu. Itu sih. Cuma di undang-undangnya rujukannya langsung ke IOP Mas yang ayat 1 huruf A sampai E ini. Iya izin Pak Iwan, Ya. izin Mas Ulu, izin Mas Berman. Kalau kita melihat secara letter law ya di dalam undang-undangnya memang pembinaan Binwas untuk yang di pasal 47 ayat 3 itu kan mengacunya ke ayat satu, di mana di ayat satu itu dikatakan bahwasannya Kompus melakukan binwas kepada IOP sesuai dengan kewenangannya. Kemudian di ayat 2 baru dikatakan normanya itu secara langsung kepada psikolog. Artinya ini ada pengaturan yang berbeda di sini. Untuk yang ayat 2 yang secara langsung kepada psikolog itu belum diuraikan di dalam undang-undang. Jangkauannya atau tujuannya sejauh apa. Oleh karena itu ada baiknya jika kita atur di dalam RPP di sini dimaksud. Izin. Berarti kita perbaiki susunannya ya Pak ya. Berarti di pasal 36 dulu coba Mas Andi. Ayat satu masih oke ya, dilakukan oleh kementerian. Kementerian sebagai dapat melakukan pembinaan secara langsung. Oke, berarti ini rujukannya aja ditambah 36 ayat 1 gitu ya. Di pasal 37. Ini ayat 2-nya, ini masih undang-undang ini sama.
Terus ayat 2-nya kewenangan ya. Kewenangannya itu menelaah, berarti ini khusus, berarti D nggak masuk ya kalau untuk IOP ya. Ini kan kita sedang ini ya, pembinaan pengawasan kepada IOP ya. Menelaah dan menetapkan standar layanan yang disusun oleh IOP, ya masuk IOP. Izin Mas Berman, yang di pasal 47 ayat 3 Undang-Undang itu di dalam RPP-nya dijadikan unlock tidak Mas? Ini kami juga sambil mencermati ya. Karena memang yang di huruf D di sini kan konteksnya fasilitasi ya. Sedangkan kalau yang di pasal 47 ayat 3 Undang-Undang di sana dikatakannya peningkatan pengembangan kompetensi. Itu menjadi ranah dari IOP. Sedangkan yang ini tadi disebutkan fasilitasi ini apakah eh, akan kita keluarkan begitu dari ayat 2 di sini? Izin konfirmasinya sebelumnya Mas Berman izin. Jadi yang ayat 2D dengan ayat 1C tadi Mas. Yang ayat 1C kan peningkatan dan pengembangan kompetensi psikolog. Nah, sementara yang ayat 2D tadi hanya fasilitasi, Mas. Jadi kan ada perbedaan ya, yang satu peningkatan tapi yang satu fasilitasi itu. Cuman kan 37 ayat 2 ini kan sebenarnya masih IOP ya, Mas. Jadi kan nih coba di breakdown lagi. Ayat 3 bicara terkait dengan pembinaan dan kalau di sini ayat berapa ya? Ayat yang ditujukan itu yang A sampai itu untuk IOP kemudian diberikan kewenangan gitu ya, Mas. Berarti kan itu redundant gitu, Mas. Atau coba splitnya ditutup dulu. Oke. Nah, ini 37 ayat 1 kan dari undang-undang ya, Mas. Di 7 ayat 3. Kemudian ayat 2-nya mengelaborasi ini ya kan Mas, mengelaborasi ayat 1 kan. Sebenarnya kayak bentuk-bentuk yang dilakukan mereka dalam Oh, pembinaan pengawasan, misalnya peningkatan kualitas layanan psikolog. oke. Berarti yang dilakukan kementerian adalah menelaah dan menetapkan standar layanan gitu Pak ya. Itu kan dia dengan adanya standar layanan pasti kan kualitasnya terjaga gitu. Kalau yang pelindungan klien itu sampai ke bawah tuh apa yang dilakukan kementerian dalam pembinaan pengawasan sih Mas? Berarti yang peningkatan pengembangan itu bentuknya fasilitasi gitu ya Mas ya. Itu ya, awalnya ya. Iya, fasilitasi mu- eh, peningkatan dan pengembangan kompetensi psikolog itu bentuk pembinaan. Ya Mas Berman izin artinya ini kalau memang bentuk kegiatannya seperti apa, artinya kan 5 bentuk juga ya Mas. Kalau yang tadi Mas Berman sebutkan di yang huruf A Iya. itu bentuk kegiatannya yang di ayat 2A di sini gitu ya. Nggak harus satu ini satu sih Mas. Berarti ada satu unsur yang memiliki dua kegiatan dan itu tercantum dalam ayat 2 di sini Mas izin. Iya, jadi bentuk-bentuknya apa saja kayak perlindungan itu ya mungkin di bawahnya advokasi bagi IOP ya. Ini harusnya advokasinya bagi psikolog ya. Informasi dan edukasi
itu di sosialisasi. Seperti adanya standar layanan itu juga sebenarnya melakukan monitoring dan evaluasi itu masuk kualitas juga, itu juga sebagai bentuk pelindungan klien juga sih. Melakukan monitoring evaluasi implementasi. Izin Mas Berman, kalau ini kita simulasi ya Mas. Untuk yang di ayat 2 huruf H, untuk pembentukan tim independen ini apakah tepat? Ini hanya dari perspektif saja ya Mas. Karena kalau di dalam undang-undangnya kan eh, dia berdiri pada pasal sendiri ya Mas. Ini bukan dari uraian kegiatan. Walaupun nanti dinarasikannya menjadi satu kegiatan uraian di ayat 2 di sini. Karena kami khawatirnya heavy-nya jadi tidak tersorot begitu Mas. Kalau misalkan ini menjadi Oh iya, satu ayat tersendiri, karena kalau boleh. di undang-undangnya justru berdirinya di satu pasal tersendiri Mas. Kalau misalkan menjadi satu ayat di dalam ayat 2-nya, kami khawatirnya itu tidak berlaku untuk satu di dalam satu pasal 47 undang-undang, karena dia berdirinya di pasal Iya, 48 jadi sendiri pasal begitu. tersendiri ya. Iya betul Mas Ini Berman. karena ada satu kondisi tertentu gitu ya, Pak ya, Iya betul Mas Berman. pembentukan tim. Mungkin yang huruf A-nya diperbaiki jadi pasal tersendiri, Mas Andi. Ayat 2 huruf yang paling akhir. Iya itu. Dijadiin pasal tersendiri, Mas Andi. Coret dulu tadi kayaknya. Ya. Coret dulu, Mas Andi. Mas Berman izin Mas. Silakan, Mas Rizky. Ya izin Mas, di dalam undang-undangnya ini untuk tim independen ini kan hanya hanya berdiri di pasal 48 ayat 1 ya. Sebenarnya tidak ada uraian lebih lanjutnya. Apakah di dalam RPP ini juga kita akan mengatur dari
kewenangan maupun unsur-unsur yang ada di dalam tim independen dimaksud ya Mas. Seperti mungkin karena ini kaitannya dengan Binwas, artinya dia tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan sang psikolog begitu Mas Firman izin. Ini hanya urun rembuk saja Mas izin. Baik, berarti eh ada pengaturan terkait dengan unsur-unsur apa saja gitu ya. Iya betul Mas Berman. Eh, ini hanya urun rembuk kembali ya. Nanti bagaimana pengaturannya bisa mendapatkan masukan dari kementerian lembaga lainnya. Apakah untuk tim independen di sini akan kita perkaya substansinya? Karena di dalam undang-undang ini hanya berdiri pada satu ayat, yaitu di pasal 48 ayat 1. Kalau dari kami ya, dari paragraf itu. Dari paragraf itu. Ya. Itu pakai frasa dapat ya, Mas Firman? Iya, dapat Pak. Kementerian dapat membentuk. Iya, kurang kata dapat itu Mas. Setelah kementerian dapat membentuk. Mungkin ditambahin di ayat 2 aja dulu, Mas Andi. Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur masukan Bapak Ibu biasanya apa? Pakar, Jin Mas Rizky, ini kita masukkan unsur pakar, ahli, atau paling sedikit ya? Izin Mas Berman, bisa di-split dengan pasal OP nggak Mas? Mungkin kita bisa dapat setidaknya ya ada batasan minimal di sini. Di-split dengan bagian yang OP ini kan artinya ada yang serumpun, ada yang bagaimana tadi Mas? Mungkin bisa di-split untuk bisa dilihat rumusan dari yang sebentar. Ya izin Mas, kalau yang di OP di sini kan dia sesuai rumpun bidang keilmuan atau rumpun layanan. Kalau tadi ya Mas Berman eh, sampaikan itu unsurnya itu ke apakah pakar atau akademisi atau praktisi begitu ya Mas. Atau mungkin juga bisa ini hanya urun rembuk saja Mas. Karena ini multi rumpun begitu ya Mas. Bisa Ya, dilakukan ke disiplin ilmu yang serumpun atau dengan yang kompetensinya yang beririsan begitu. Jadi dari yang rumpunnya sama itu bisa dilakukan apakah sudah sesuai dari aspek binwasnya. Kemudian yang kompetensinya mungkin apa namanya beririsan di sini kita lihat di sini kan yang berbeda rumpun maksudnya arahnya ke sana gitu. Tapi ini kembali lagi ke kementerian lembaga lain karena kan ini kementeriannya kayaknya kecil ya Mas. Apakah bisa dilakukan aspek binwas yang demikian ya? Karena kan ini eh, bisa dilihat dari aspek yang serumpun, bisa juga yang dilihat dari aspek berbeda rumpun. Tapi ini kembali lagi ke kebijakan yang Mas Firman izin. Oke. Mungkin Izin Mas Firman. ya silakan Pak Iwan. Berarti kalau kalau ini ya, kalau saya
berandai ini. Kementeriannya itu nanti misalkan sesuai dengan bidang rumpun tadi ya. Berarti tim independennya di masing-masing kementerian itu dibentuk ya? Atau gimana ya nanti? Iya Pak Iwan, ini kita belum dapat kesepakatan kementerian. Kalau satu kementerian, Berarti cuma satu tim independennya kan? betul, Nah, cuma permasalahannya kan bisa bermacam-macam tuh. ya. Kalau IOP ya, permasalahan IOP mungkin kalau Yang kan berbanyak tidak Pak, dapat diselesaikan oleh IOP. Nah, berarti kan IOP ini kan gabungan dari beberapa himpunan organisasi profesi kan? betul. Apa tergantung permasalahannya itu yang ada di rumpun mana kali ya Pak ya? Betul ya. Ketika permasalahan klinis atau mungkin diatur di dalam yang Betul. Ya, tapi yang masalah Kemenkes yang pendidikan atau membentuk. masalah itu nanti. Nah, tim independennya ini berarti kan bisa satu bisa saja di masing-masing kementerian sesuai dengan nanti kebijakannya seperti apa kan, Mas Firman. Nah, Betul ini yang Pak. agak susah mengaturnya jadi. Iya, itu dia Pak. Salah satunya ya, kalau misalnya ada beberapa kementerian, itu ya. Nanti masing-masing kementerian yang pengampunya inilah yang membentuk tim yang melakukan binwas. Nah, itu kan balik lagi ke kewenangan kementerian yang melakukan binwas ini ya Pak ya. atau atau di ini aja didelegasikan saja di masing-masing oleh ditetapkan oleh peraturan menteri titik gitu. Betul Pak, itu nanti yang ayat 3 di atas itu nanti kita tarik aja Pak ke bawah. Di atas Mas Andi. Nah, ayat 3 ini nanti jadi penutup di bawah aja sih. Ya, direposisi nanti ke bawah. Pasal tersendiri atau gimana? Coret pindahin ke bawah Mas Andi. Ya, taruh dulu situ pasal bawah ya. Bagaimana dimaksud dalam pasal berarti ya? Ya. Ini bikin ayat 37A ayat 3-nya dulu Mas Andi. Ya udah ini ya ditetapkan oleh gitu ya. Dapat membentuk. Izin Mas Berman, di luar dari unsur-unsurnya yang masih menunggu masukan dari kementerian lembaga juga, Mas, apakah Izin Mas Rizky, suaranya kecil Mas. izin Mas sekarang bagaimana Mas? Iya iya Mas. Ya, di luar dari yang unsur-unsur yang akan disepakati nantinya untuk ayat 2 di sini ya Mas, untuk yang unsur agar tim independen di sini tidak memiliki konflik kepentingan dengan psikolog, ada baiknya disebutkan juga atau bagaimana ya Mas izin? Karena kan artinya ini kan ada independensi ya untuk yang di ayat 1 di sini dikatakan terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh IOP. Artinya sudah ada kegentingan di situ. Nah, untuk bisa mengarahkan agar ini tidak ada konflik kepentingan, apakah perlu kita bunyikan juga Mas izin di dalam RPP ini? Artinya tim independen ini bersifat independen dan tidak memiliki konflik kepentingan begitu Mas izin. Bisa jadi sih Mas Firman, jangan-jangan nanti permasalahannya adalah pertentangan antara dua organisasi profesi itu kan.
Ya bisa jadi Pak Iwan. Kita kan tidak tahu kompleksitas ke depannya ya Pak. Iya, iya. Iya, makanya di sini apakah kita bikin yang di luar dari ini ya? Cuma nanti ditambahkan di ayat 3 unsur sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak memiliki apa ya? Konflik kepentingan gitu ya. Bahasanya di peraturan. Iya, Nah, iya bagaimana Pak Iwan izin Pak? saya agak bingung nanti jadi gini. Saya jadi berada-ada lagi nih. Jadi misalkan ini kan di kewenangannya ini oleh Kemendikti misalkan, Kemendikti Saintek. Nah, ternyata nanti permasalahannya yang tidak dapat diselesaikan oleh IOP itu adalah pertentangan antara profesi psikolog pendidikan sama psikolog industri misalkan. Nah, ini kan kementeriannya kan berarti gimana ini nanti nih? Tahu izin Pak Iwan, izin Mas Berman dibuat kumulatif alternatif begitu memungkinkan tidak ya? Ini usul maksudnya kita perlu fatwa dari Kemenkum juga ya dari teknik draftingnya. Mungkin dibikin kumulatif alternatifnya maksudnya satu yang di bidang serumpun, kemudian dan garing atau untuk yang lintas begitu Pak Iwan atau Mas Berman ini. Jadi secara satu rumpun bisa dilakukan binwas, tapi kita juga dapat insight juga, dapat masukan juga dari aspek binwas yang untuk menangani atau menanggulangi case-case yang sifatnya lintas begitu Pak. Berarti turunan dari yang tim independen ini ya, berarti Mas Mas Rizky ya. Bisa Pak, tapi kalau misalkan memang akan diatur dinormakan di sini juga, kita lihat visibility-nya juga ya Pak. Se apa namanya mungkin se-urgent atau mungkin khawatirnya nanti terlalu teknis begitu Pak. Ini kan Ya, kita juga ya. masih melihat kebutuhan dari masing-masing kementerian begitu ya Pak Iwan Ezi. Mungkin izin Mas Berman di ayat 3-nya bisa dinormalkan unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bersifat independen dan tidak memiliki konflik kepentingan gitu. Untuk sementara begitu atau nanti ada perkayaan dari kementerian lembaga lain ini bisa kita akomodir izin Mas. Meskipun kita tahu ya namanya tim independen ya pasti bersifat independen tapi stressing pointnya yang ingin kita address di sini adalah tidak memiliki konflik kepentingan begitu Mas izin. Baik, terima kasih Mas Rizky. Kalau unsur ini boleh ya kita masukkan dulu kementerian, kementerian titik-titik. Yang kedua apa ya, ahli atau akademisi gitu ya. Di undang-undang. Dia perwakilan dari kementerian, pakar atau akademisi